Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alan Lintang Tantora, Akmalul Lail Syakban, dan Rifki Putra Mahardika akan mempresentasikan proyek machine learning kami mengenai membangun dan membandingkan model regresi linear untuk memprediksi popularitas game di platform Twitch. Next, next. Industri hiburan digital seperti Twitch mengalami pertumbuhan pesat, namun memprediksi popularitas game secara akurat menjadi tantangan besar karena adanya kesenjangan ekstrim antara game populer berskala global dengan game kecil yang baru berkembang. Next, kegagalan memprediksi jam tontonan secara presisi berisiko merusak efektivitas strategi pemasaran bagi pengembang game. Oleh karena itu, optimalisasi model regresi sangat krusial untuk menjamin presisi analisis dan menghindari kerugian finansial. Next, untuk dataset sendiri kami menggunakan dataset Evolution of Top Games on Twitch dari Kaggle yang mencakup 21.000 baris data dari Januari 2016 hingga September 2024. Dengan target variabel utama kami yaitu hours watched. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada tahapan EDA melalui visualisasi top games menunjukkan dominasi mutlak kategori just chatting itu sebagai pemimpin pasar yang diikuti judul-judul besar seperti League of Legends dan juga GTA 5 yang mana proses ini berhasil mengubah angka statistik yang kaku menjadi narasi data yang mudah dipahami sehingga bisa membuktikan model kami relevan dalam bisnis dalam memetakan dinamika ekosistem hiburan digital. Oke, next. Untuk selanjutnya, pipeline pre-processing. Untuk menjamin kualitas data, kami melakukan pembersihan dan eliminasi outlier berbasis 2.5 x IQR pada skala logaritma. Strategi paling krusial kami adalah menerapkan hybrid log transformation untuk menstabilkan variansi target dan mengurangi bias ekstrim pada data. Next. Kebaruan dan modifikasi kode keterbaruan ini terletak pada modular clean arsitektur agar kode lebih terstruktur secara profesional. Kami juga menerapkan syncos cyclical transform untuk fitur bulan agar model memahami siklus Desember dan Januari sebagai periode yang berdekatan secara musiman. Selain itu, kami juga menambahkan fitur era untuk menangkap perubahan struktural tren streaming dari tahun 2016 hingga 2024. Sekarang penjelasan mengenai hasil eksperimen saya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Oke, next kita lanjutkan ke eksperimen log yang dimana ini merupakan eh, kami lakukan dalam 5 tahap yang menggunakan 5-fold cross validation dengan metrik pada skala asli yang dimana dapat dilihat di sini yaitu linear regression baseline ini berisi R kuadrat sekitar 0,9 yang dimana ini model dasar tanpa regulasi, lalu untuk model terbarunya yaitu Rich plus Poly yang dimana ini R kuadratnya yaitu 0,9. Next. Lalu kita masuk ke perbandingan baseline dan model terbaru yang dimana metode yaitu membandingkan linear regression standar dengan metode terbarunya yaitu Rich plus penggunaan L2 regulation dengan sigma 50 pada model terbaru untuk mencegah overfitting. Next, analisis mendalam pada performa yang dimana sudah kita lihat dari eksperimen log sebelumnya yaitu kenaikan R kuadrat daya dari yang awalnya menggunakan model baseline 0,90 ke 0,93 yang dimana ini membuktikan model terbaru yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data. Lalu pada penurunan MAPE atau error yang dimana ini 33,61% ke 31,13% yang menunjukkan prediksi yang lebih presisi pada skala ekstrim di Twitch. Lalu bagaimana dengan hasil key fault-nya? Yang dimana metodologi five-fold cross validation untuk estimasi generalisasi yang robust. Yang dimana skornya rata-ratanya R kuadratnya mencapai 0,90006. Yang dimana ini menunjukkan stabilitas model yang tinggi. Oke, next.
Nah, bagaimana dengan evaluasi prediksinya yang dimana bisa dilihat pada visualisasi di samping dalam bentuk scatter plot yang dimana titik data ini mengikuti garis diagonal merah dengan konsisten yang dimana membuktikan akurasi prediksi model pada berbagai skala jumlah tontonan. Next. Lalu bagaimana dengan heat map korelasi fitur dapat dilihat pada visualisasi samping, yang dimana implementasi heat map korelasi fitur ini berfungsi sebagai alat diagnostik krusial yang dapat membantu tim untuk mengidentifikasi variabel dengan pengaruh paling signifikan terhadap variabel target horpatch, yang dimana ini horse streamer ini memiliki nilai korelasi sebesar 0,77 dengan fitur peak viewers sebesar 0,67 terhadap total jam tonton, yang dimana ini membuktikan bahwa daya tarik massa pada momen puncak merupakan penggerak utama dari popularitas sebuah judul game di platform Twitch, yang dimana korelasi ini sangat kuat antara kedua fitur ini, yang dimana kemudian ini menjadi fondasi utama bagi model untuk mencapai akurasi prediksi dengan skor R kuadrat yang memuaskan, yaitu sekitar 0,93. Next, bagaimana dengan analisis residual atau errornya, yang dimana ini terdistribusi secara normal, yaitu di sekitar angka 0, yang dimana modelnya terbukti bahwa model ini sehat secara statistik dan tidak memiliki bias sistematis. Next, nah bagaimana dengan stress testnya, yang dimana ini metode injeksi Gaussian noise atau sekitar sigmanya 0,03 hingga 0,30 pada fitur ini. Pada fitur input ini, yang dimana hasilnya tetap robust dengan R kuadrat sekitar 0,83, bahkan saat data diberikan gangguan sebesar 30%, yang dimana bisa dilihat sini dari 0 hingga 0,30, ini modelnya tetap akurasinya di atas 80%. Jadi next akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, sebagai kesimpulan, ya, model rich ditambah dengan polinomial dengan teknik hybrid log transformation adalah algoritma paling efektif untuk dataset Twitch ini. Model ini sangat tangguh dan akurat dengan skor R kuadrat mencapai 0,93 dan terbukti tangguh terhadap gangguan data melalui stress test. Itu saja hasil eksperimen kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.